salah satu ada kerjasama MOU PT Agrinas dengan Tentara Nasional Indonesia. Menurut saya sih boleh kok. Jadi gimana tuh Pak? Justru malah lebih murah. Kolaborasi apa ya, nggak cuma Agrinas tapi juga berbagai pihak lain dilibatkan untuk mempercepat dan menjaga kualitas pembangunan koperasi. Dan salah satu ada kerjasama MOU PT Agrinas dengan Tentara Nasional Indonesia. Itu yang mau tanyain Pak. Untuk ya menurut saya sih boleh kok. Jadi gimana tuh Pak? Justru malah lebih murah. Kalau diserahin sama ditenderin malah lebih mahal. Kalau ini dibantu keterlibatan dengan unsur Tentara Nasional Indonesia, pertama dari waktunya bisa lebih tepat, kemudian juga biayanya lebih murah gitu. Jadi itu juga maksudnya TNI ikut membangun kah atau gimana tuh Pak? Ikut bangun. Oh. Kan nanti ada aster-aster yang terlibat membantu di daerah-daerahnya, pihak kodim-kodim setempat juga akan membantu, Babinsa dan lain sebagainya. Jadi memang ini Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukan, menurut saya sih bukan sekedar program unggulan, bukan sekedar proyek strategis nasional. Ini gerakan negara, karena ada di 80, sekarang di berbadan hukum 82.000 something. Jadi ada 82.000 badan hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Itu artinya seluruh desa di Indonesia dan hampir 100% kelurahan di Indonesia harus bangun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi menurut saya memang ini gerakan negara. Kenapa harus disebut gerakan negara? Karena ini gerakan untuk mengembalikan lagi arah sistem dan praktek ekonomi kita yang neoliberal kembali menjadi ekonomi yang konstitusional, kembali ke semangat pasal 33, ke semangat ekonomi Pancasila, di mana koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional itu kembali punya andil terhadap perekonomian nasional. Gitu. Jadi emang menurut saya bagus ada ini. Keterlibatan TNI pun juga sebenarnya emang normal aja Pak gitu ya maksudnya. Boleh kan. Nah, jadi kan sebenarnya tadi udah disebutkan oleh Pak Ferry kalau misalkan Agrinas ini berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk juga TNI. Nah, optimis nggak Pak 80.000 tercapai tahun depan, Maret atau April? Saya kayak waktu bulan Maret itu ya, bikin badan hukum di 80.000. Itu kan prosesnya yang tadi saya cerita melalui musyawarah desa. Akhirnya ya sesuai target tuh 80.000 terbentuk badan hukumnya. Nah sekarang bangun fisik dan melatih dan mempersiapkan proses mitigasi dan pengawasannya dilakukan secara paralel. Tingkat kesulitannya lebih tinggi, tapi karena makin banyak pihak yang terlibat bekerja sama saling memperkuat, saya sih sementara ini yakin. Ya, dan harus yakin karena memang kalau udah diberikan tanggung jawab oleh Presiden, menurut saya kita harus bekerja sepenuhnya untuk menyelesaikan target. Ya kalau ada namanya, karena Januari ya memang ada hari raya, bulan puasa, Ramadan, mungkin ada toleransi mundur. Saya rasa sih oke masih. Tapi so far sih menurut saya ini make sense dan harus dilakukan. Karena kita akan bayangkan nanti tahun depan udah ada 80.000 retail modern yang ada di desa-desa. Ada 80.000 apotek, klinik yang dikelola secara profesional. Orang desa ini nggak dapat fasilitas BPJS kesehatan loh sekarang, kurang karena nggak ada obat dan nggak ada vaskes. Nah sekarang ada obat, ada vaskes melalui kegiatan apotek dan klinik desa, ada gudang-gudang. Nah gudang ini nanti juga selain menjadi tempat untuk menyimpan barang untuk disalurkan atau dijual ke orang desa, ada menjadi juga nanti dilengkapi dengan alat-alat yang fungsi koperasi desa ini ada satu nyalurkan atau jual barang-barang, yang kedua ini jadi off taker hasil produk masyarakat desa, apakah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kuliner, kerajinan segala macam.